Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Kemudian kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Lalu kedua sahabat Nabi itu kembali dan memberitahu Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya itu pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya itu mensolatkan jenazah. Akan tetapi, saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah SAW pun bertanya ke pemuda itu, "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat, ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Sahabat Enas 20 Channel. Dalam riwayat lain diceritakan pula pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka akan mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak. Sehingga mereka pun membuka kain kafan itu, dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular itu. Akan tetapi tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?" Maka berkatalah ular itu, "Dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah, ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Sahabat muslim semua, setiap muslim tentu ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun kematian merupakan rahasia mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun makhluk yang dapat mengetahui bagaimana kelak mereka akan meninggal. Apakah ajal akan menjemput saat mereka berada dalam kondisi baik atau tidak? Di Arab Saudi ada seseorang yang pekerjaannya memandikan mayat. Sebut saja namanya Fulanah. Sebagai pemandi mayat selama 13 tahun di Saudi, ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Ketika ia membuka selimut yang menutupi mayat, ia seketika pingsan. Beberapa wanita datang dan berusaha menyadarkannya. Setelah sadar, Fulanah segera menemui ibu si mayat tersebut dan bertanya, "Wahai ukhti, seumur hidupku aku belum pernah melihat kondisi jasad yang demikian. Aku melihat jasad putrimu dalam keadaan menari. Apa yang dilakukan putrimu di masa hidupnya?" Sang ibu dengan terisak menceritakan bahwa putrinya semasa hidupnya menggandrungi musik dan nyanyian. Ia terobsesi dengan musik, terlebih usianya yang baru menginjak remaja. Sulit bagi sang ibu untuk menasihatinya.
Sang anak senang menonton lagu-lagu favorit yang sedang hits dalam video klip, menyukai penyanyi-penyanyi tersebut dengan penuh cinta. Hidupnya hanya diisi dengan nyanyian dan musik. Suatu hari, gadis belasan tahun itu datang dalam sebuah pesta karena memang ia diundang oleh kawannya. Dalam sebuah pesta, tentu saja di dalamnya ada nyanyian dan musik. Maka ketika lagu kesayangannya dinyanyikan, ia tidak dapat menahan diri. Mulailah ia menari dan bernyanyi dengan riangnya. Dalam keadaan yang sangat bersemangat itu, tiba-tiba ia terjatuh dan tubuhnya membentur meja di depannya. Ia tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitarnya berusaha menolong dan mereka mendapati gadis itu telah tiada. Tubuhnya kaku, tidak dapat digerakkan, dengan posisi tangan meliuk di atas kepala sebagaimana layaknya orang berjoget. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, pemandi mayat yang juga ustazah ini berusaha tenang ketika memandikan mayat gadis malang tersebut. Ia pun berusaha memposisikan jasad sang gadis sebagaimana layaknya mayat yang akan dikafankan. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan, karena jasad gadis tersebut benar-benar kaku seperti batu. Ia tidak dapat menekukkan tangan sang mayat. Akhirnya ia pasrah membungkus mayat dalam keadaan sebagaimana adanya. Itulah beberapa kisah bagi orang-orang yang melakukan keburukan masa hidupnya dan mendapatkan balasan saat mereka meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan memberikan anugerah kematian husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.